Agama ini kan muncul karena pola pikir manusia ya, untuk mengelompokkan, untuk mengendalikan manusia. Dan agama ini punya kitab, di mana kitab ini juga adalah hasil daripada pola pikir manusia juga ya. Tujuannya adalah untuk mengatur juga seperti undang-undang bahwa ada larangan, ada anjuran untuk melakukan hal baik. Namun ketika diterapkan di zaman sekarang mungkin sudah ketinggalan zaman. Akan tetapi untuk orang yang tidak paham, seolah-olah ajaran yang sudah ada dari zaman dulu ini adalah sebuah paten, nggak boleh diubah, nggak boleh dikembangkan lagi. Artinya manusia atau pemeluknya itu dibatasi, nggak boleh berkembang. Kalau menurut Mas Wahyu, bagaimana Mas kita menyikapi hal yang seperti ini, Mas? Ya kan memang begini Mas Yahya, kita bicara agama. Agama ini kan memang sebuah aturan yang baku. Artinya apa yang diajarkan di sebuah agama itu sudah selayaknya dan sepatutnya memang diikuti oleh para penganutnya, oleh para pengikutnya. Nah, akan tetapi kita bicara tentang kehidupan. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini kan kehidupan ini terus berkembang toh Mas Yahya. Kehidupan ini terus berkembang. Kemudian ketika kita terjebak dengan aturan-aturan baku yang ada di dalam agama tersebut, ya memang kita ini justru akan mengalami kemunduran Mas Yahya. Gak maju-maju ya. Kita tidak bisa maju. Karena apa? Karena pola pikir kita ini sudah terbentuk di sana. Bahwasanya kita tidak bisa melebihi batasan daripada agama tersebut. Kita hanya dituntut untuk kita menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama, dan kita dituntut untuk kita tidak menjalankan apa yang menjadi larangan daripada sebuah agama. Padahal, ya mohon maaf, kita bicara para individu yang menerjemahkan arti yang ada di dalam Alkitab, apa yang diajarkan di dalam agama, itu bisa berbeda-beda Mas Yahya. Ada yang menerjemahkannya secara fleksibel mengikuti perkembangan zaman yang sekarang, dihubungkan, oh kalau itu masih bisa karena begini, dalilnya begini dan lain sebagainya. Ada juga yang baku paten sudah, tidak bisa diganggu gugat dan lain sebagainya. Nah, justru kita ini harusnya kan begini, kalau kita memahami tentang agama ini harusnya kan karena kita tahu antara hal yang baik dan hal yang nggak baik. Bukankah itu harusnya menjadikan kehidupan kita ini semakin mudah Mas Yahya dalam segala hal? Semakin ringan dalam segala hal. Lalu kenapa kok setelah kita memahami agama ini kok justru kita semakin sulit Mas Yahya? Semakin susah kita di dalam menjalani kehidupan kita dengan problematika, dengan perkembangan zaman yang luar biasa ini. Bukankah harusnya kita bisa mengkolaborasikan termasuk tentang tradisi, tentang budaya di dalam agama dengan norma-norma yang ada di dalam kehidupan kita saat ini? Bukankah itu bisa kita ambil sisi positifnya? Jadi supaya hidup kita ini nggak hanya satu arah, itu maksud saya. Paham ya Mas ya? Akhirnya ada banyak arah yang bisa kita jadikan acuan. Oh ternyata ini bisa begini loh. Alangkah baiknya kalau ini kita lakukan begini. Jadi dengan beragama kita akan semakin maju. Kalau bahasa anak sekarang itu cara berpikirnya itu harus visioner Mas Yahya. Makanya ada banyak sekarang bermunculan orang-orang mempelajarinya secara ilmiahnya bagaimana. Belajar agama, belajar juga tentang sejarahnya, dan ada banyak hal lah intinya. Karena memang kalau kita terjebak di sana justru kita akan mengalami kemunduran karena tidak akan tercipta kerukunan di sana. Karena kita berebut, masing-masing agama ini memperebutkan tentang kebenaran dan kebaikannya masing-masing Mas Yahya. Tidak berebut bagaimana kebenaran dan kebaikan ini bisa dipadu-padankan. Sehingga menjalani hidup ini dengan semuanya bisa selaras Mas Yahya. Ini tidak ketemu kalau orang berebut tentang apa yang ada di dalam agama itu gitu loh Mas Yahya. Nah ini tugas kita ya, pribadi masing-masing, bagaimana kita bisa menjalani hidup ini harusnya tidak melihat hanya dari aspek agamanya saja. Hidup ini kan nggak melulu tentang agama, Mas. Makanya nggak maju-maju lah. Kalau kita terus terjebak di sana, yang kita pelajari hanya tentang kisah, hanya tentang cerita, tetapi kita tidak mampu belajar tentang
sesuatu hal yang nyata yang saat ini kita hadapi gitu Mas Yahya. Satu contoh di agama mengajarkan tentang kebaikan, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan, bahkan kita bisa mencapai tujuan kita, yaitu surganya Tuhan begitu kurang lebihnya. Tetapi kenyataannya justru kita tidak mewujudkan sifat-sifat itu. Kita hanya terjebak di situ saja, tetapi realitanya kita menjalani hidup ini nggak rukun, nggak damai, nggak saling kasih, nggak saling sayang, nggak saling cinta satu dengan yang lain. Ya termasuk dengan alam semesta ini. Kan ini jadi terbalik gitu loh Mas Yahya. Banyak kekurang pahaman kita, mungkin karena kita tidak mau memahami ya, tidak mau mempelajari tentang kehidupan ini, bahwasanya tidak mampu membedakan antara konsep beragama dengan konsep bertuhan. Padahal sudah jelas, kalau konsep beragama ini adalah tentang aturan, tentang tata cara, Mas Yahya. Kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, kita mengikuti aturan-aturan yang ada di sebuah agama ini, tujuannya kan supaya lebih mudah, supaya lebih jelas gitu, Mas Yahya. Di dalam kita menjalani hidup sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Di dalam kehidupan bermasyarakat ini tadi, oh yang agama A, caranya begini loh tata caranya. Hukum-hukumnya ini loh. Syarat-syaratnya begini loh. Yang agama B juga demikian. Nah, sedangkan kita bicara tentang bertuhan, ini nggak mampu kalau disandingkan dengan konsep beragamanya, Mas Yahya. Nggak ketemu. Karena apa? Kita bicara tentang ketuhanan ini kan, kita bicara tentang bagaimana kita tadinya tidak ada, menjadi ada, kemudian kembali tidak ada. Lah, apakah kita mengetahui proses ini? Tidak. Kan tidak. Artinya biarkan sudah, kalau bahasanya Mas Yahya ya sudah, itu menjadi rahasia ilahi lah. Urusan nanti kalau kita sudah mati, jangan dihubung-hubungkan dulu dengan urusan duniawi ini. Mau nanti tentang pengadilan lah, ya, ditimbang baik buruk dan lain sebagainya. Sudahlah, kita nggak usah berebut gitu tentang itu. Kita mempercayai, meyakini sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, tentunya nggak ada yang salah, Mas Yahya. Kalau kita memahami arah dan tujuannya ini kemana. Kalau arah dan tujuannya adalah untuk kebenaran dan kebaikan, artinya kebenaran dan kebaikan bukan pribadi, tetapi luas untuk semua. Nah, itu baru bagus, Mas Yahya. Tapi kalau sampai untuk pribadi, jatuhnya jadi saling mengklaim. Oh, yang nggak sama dengan kita berarti jelek, berarti nggak bagus, dan lain sebagainya. Makanya, ketuhanan itu udah urusan pribadi sudah, Mas Yahya. Ya, kita diberi hidup itu tahu-tahu ya hidup. Nggak bisa kita bercerita sebelum hidup kita seperti apa. Lah, ketika nanti kita kembali, kita juga nggak pernah tahu, Mas Yahya. Ini urusannya yang punya kehidupan, artinya sumber kehidupan ini dari tidak ada menjadi ada dan nanti kembali menjadi tidak ada lagi. Ya sudah, biarkan. Justru yang terpenting adalah sekarang kita masih ada ini, artinya kita masih menjalani hidup ini. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan baik, dengan benar. Baik dan benar bukan atas dasar tolak ukur pribadi hidup kita sendiri, tetapi atas dasar secara luas, artinya kehidupan yang luas ini. Nah, kita hidup ini kan nggak sendiri, Mas Yahya. Kita hidup di suatu negara ini, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Artinya kita ini berbeda-beda suku, ya, berbeda-beda bangsa, bahkan bermacam-macam adat istiadatnya. Nah, apakah kita bisa menjalani itu semua dengan baik, dengan benar, yang kita nggak saling memaksakan? Nah, ini kan yang penting, Mas Yahya. Ya Mas ya, intinya hidup ini kan kita berbuat baik ya, entah nanti di akhirat itu ada kehidupan kedua, itu urusan nanti. Yang penting di dunia ini loh ya, sekarang yang penting kita berbuat baik. Iya, yang jelas begitu. Perkara nanti ya sudah, Mas ya, nanti itu nggak ada yang kembali kok, orang mati nggak ada yang bercerita ya. Kalaupun yang lain mengatakan kamu nanti akan merasakan pembalasannya di alam akhirat begini, ya sudah, biar dirasakan sendiri gitu loh. Justru ketika kita mengklaim, mengatakan saudara kita nanti akan disiksa di neraka, ya, justru itu bukankah sebuah keburukan sebetulnya?
Betul enggak? Betul. Karena kita enggak mengetahui itu. Kita hanya mengandalkan apa yang menjadi dasar di setiap agama ini tadi. Padahal kebenarannya mungkin juga yang mengatakan begitu belum tahu, Mas Yahya. Ya Mas ya, kalau kita berpedoman dengan kitab-kitab daripada agama ya pasti akan terbatasi ya, termasuk di dalam kehidupan yang sudah modern ini ya. Kita kan bebas mau memilih mau hidup seperti apa, memilih bekerja seperti apa. Nah, kalau kita terjebak di dalam agama, nah ini justru akan terbatas. Misalkan kita ambil contoh teman-teman kita yang berhenti dari pekerjaannya karena takut, Mas. Takut nanti itu gak masuk surga katanya, Mas. Seperti teman-teman kita yang kerja di bank. Nah, ini kan katanya pekerjaan riba, pekerjaan haram, Mas. Bahkan juga karena resign, karena berhenti dari pekerjaan ini, mereka nggak bisa berkembang. Justru hidupnya malah sengsara, jatuh miskin, Mas. Karena takut itu tadi, Mas. Kita harus bagaimana menyikapi yang seperti ini, Mas? Ya, pada intinya kalau kita paham tentang pengetahuan, tentang wawasan, tentang apapun lah, yang tentu niat dan tujuannya adalah untuk sesuatu hal yang jauh lebih baik. Apalagi kita bicara tentang agama, harusnya kan orang yang paham tentang agama, mempelajari agama itu dengan benar, dengan baik, harusnya kan justru agama itu semakin mempermudah, semakin memperingan, semakin bisa membuat kehidupan kita ini benar-benar damai sejahtera dalam segala hal. Ya, bisa dikatakan makmur, Mas Yahya. Hidupnya berkelimpahan. Kalau kita betul-betul memahaminya, tidak hanya terjebak di aturannya saja, tetapi kita bisa mempadu-padankan apa yang ada di ajaran sebuah agama itu tadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini masih banyak yang ya mohon maaf ya mungkin terlalu idealis atau mungkin karena terjebak itu tadi sehingga tidak mau berkembang cara berpikirnya, masih terjebak dengan kalau yang begini ini haram, yang begini halal, ini riba, artinya kamu termasuk ini dosa besar yang nanti bisa menghambat atau bahkan bisa membawa kita masuk ke neraka dan kita nggak bisa masuk surga misalkan. Nah ini kan tentu hal-hal yang harus kita kaji, kita pelajari betul ya. Kalau dari sisi agama ya monggo-monggo saja, karena agama itu adalah aturan baku memang. Nah, tetapi kita bicara tentang dari sisi ketuhanan, memangnya Tuhan bikin aturan itu? Bukankah pekerjaan, uang, ini hanya sebuah alat? Betul enggak? Betul, Mas. Alat untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Semua itu hanya alat. Uang ini salahnya di mana dengan uang? Uang ini alat. Yang salah adalah cara kita di dalam menjalankan keuangan dan cara kita di dalam mendapatkan keuangan. Kalau kita paham tentang hal ini, kita tidak akan mudah terjebak di sana. Tuhan tidak ada mengharamkan, menghalalkan. Yang mengharamkan dan menghalalkan itu kan manusia. Yang membuat aturan itu. Atas dasar apa? Atas dasar baik dan buruk. Kalau yang halal itu berarti didapatkan dengan cara yang baik. Kan begitu. Yang haram didapatkan dengan cara yang buruk, misalkan begitu. Lalu bagaimana juga dengan uang-uang yang didapatkan mungkin dari hasil korupsi, ya, gratifikasi dan lain sebagainya. Ketika uang dari hasil itu tadi kemudian disumbangkan mungkin, ya, di lembaga-lembaga agama mungkin, disumbangkan di yayasan dan lain sebagainya. Apakah terus kemudian, mohon maaf, kita yang disumbangkan nggak tahu, betul enggak? Betul. Nah, biarpun ini sudah banyak sekali hukum-hukumnya di dalam agama ini tentu sudah ada ya, karena kita bukan ahli agama, kita tidak masuk ke sana, tapi kita ingin mengajak kita untuk berkesadaran gitu maksud saya, supaya cara berpikir kita itu luas. Nah, kita katakan haram kan karena prosesnya ini tadi, cara kita mendapatkannya itu salah. Kenapa salah? Karena di situ ada sesuatu hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Karena kita menyakiti, karena kita melukai, mencederai. Ada banyak hal di sana, Mas. Merugikan juga termasuk. Iya, kita merugikan. Jelas. Nah, tentunya
Ini kan atas dasar penilaian kita sebagai manusia, yang mana di dalamnya ada risiko-risiko. Oh, kalau kamu mencuri, kalau kamu menipu, kalau kamu korupsi dan lain sebagainya, kamu kan merugikan banyak pihak di sini. Sehingga apa yang kamu lakukan ini dianggap sebagai sesuatu hal yang salah dan bisa menyakiti orang lain, betul kan? Betul. Nah, inilah dijadikan tolak ukur bahwa ini adalah perbuatan yang salah sehingga kita mengharamkan itu. Tentu ini harus dibedakan Mas Yahya, ya, antara kita menjalani hidup di dunia ini, saat ini, apa yang harus kita lakukan. Mungkin kalau untuk saya, bagaimana kita bisa berpikir secara luas agar kita ini menjalani kehidupan ini nggak harus saling menyakiti, nggak harus saling merugikan satu dengan yang lain dalam hal apapun. Jadi bukan pekerjaannya, bukan masalah uangnya ini berbunga terus kemudian dikatakan ini jadi berdosa dan lain sebagainya, tapi sebetulnya rasa itu sudah kita bawa sendiri gitu loh Mas Yahya. Kita bicara tentang haram, halal, tentang dosa, tentang pahala, itu sebetulnya sudah ada di dalam diri kita masing-masing kok Mas. Bila perlu orang lain tidak ada yang tahu, tapi kita ini sudah tahu. Karena saya sendiri saja meyakini bahwa Tuhan itu ada di dalam diri saya, sehingga apapun yang saya lakukan, saya bisa berbohong terhadap siapapun, tapi saya tidak bisa berbohong terhadap diri saya sendiri, terhadap Tuhan yang ada di dalam diri saya. Nah, ini yang memang kita terjebak sehingga kadang justru akan mempersempit rezeki kita, akan membuat hidup kita ini semakin sulit, semakin susah ya, karena kita takut dengan aturan-aturan itu tadi. Padahal sederhananya begini, kita hidup ini kan bernegara ya Mas ya, artinya berpemerintahan. Sejauh apa yang kita lakukan ini tidak melanggar ya, tidak melanggar norma-norma. Ada banyak norma di dalamnya Mas Yahya. Intinya kita tidak saling menyakiti, tidak saling merugikan satu dengan yang lain lah. Salahnya di mana? Yaitu tadi, urusan hidup duniawi ya bagaimana pinter-pinternya kita hidup di dunia. Pinter ini bukan berarti terus menipu, ngakali gitu Mas ya, membohongi. Bukan berarti mencuri, kan begitu. Pinter itu artinya manakala kita benar-benar bijak, tahu oh kalau begini salah, nanti bisa melanggar hukum, kalau ketangkep saya dihukum, kalau ini bisa salah, saya jadi nanti dimusuhi saudara, oh saya jadi dibenci, saya jadi dikeluarkan dari tempat saya bekerja karena memang ini salah, aturannya tidak boleh dan lain sebagainya. Harusnya keseimbangan sih, lebih ke kesadaran bagaimana kita menjalani hidup ini mampu menyeimbangkan antara pikiran dan juga hati kita untuk menjalankan keselarasan di dalam hidup ini. Dalam segala hal tentu. Kalau sudah dalam segala hal kan berarti kompleks ya, tentang semuanya. Tidak hanya terjebak dari satu tolak ukur atau sudut pandang tentang agamanya saja, tapi ada banyak hal. Bahkan mungkin hal yang baik di dalam agama ini tadi belum tentu bisa berdampak baik terhadap semua. Nah ini kan harusnya bisa menjadi kajian kita gitu Mas Yahya.